Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabar ya Tad? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ini lagi santai. Iya. Enak gih. Sebenarnya saya mau berkeluh kesah, boleh Tad? Berkeluh kesah sama Allah. Maksudnya mau menanyakan sesuatu. Curhat. Nggih, Gitu ya. curhat. Nganu Tad. Kulo niki nggih ada permasalahan di masa pandemi niki kan, masya Allah saya jualan soto Tad. Wadarullah omsetnya turun, penjualannya anjlok. Jadi mohon nasihatnya Tad bagi kita sebagai umat muslim ini gimana menghadapi masa pandemi niki kan, masya Allah luar biasa. Jadi kita sebagai muslim gimana menyikapinya Tad? Insya Allah. Jenggotan tuh panjang ini mah. Berkeluh kesah ini nggak pantas kayaknya. Ya. Seorang muslim harus kuat, harus tegar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, terutama masalah rezeki ya. Kita harus optimis, yakin sebelum kita lahir itu udah ditentukan rezeki kita. Kemanapun kita akan berlari, kemanapun kita akan pergi, rezeki kita akan datang kepada kita. Ya, makanya ada hadis itu, lau anna ibna adam haraba min rizki kama yahrabu minal maut la adrakahu rizku kama adrakahu. Andaikan anak Adam itu lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang kepadanya sebagaimana kematian pasti akan mendatanginya. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Walaupun ya sekarang misalkan ada istilah lockdown, PSBB, PPKM mikro dan sebagainya, yakinlah rezeki kita nggak akan di lockdown. Ya, rezeki kita kalau sudah memang rezeki dari Allah SWT ya akan turun kepada kita. Itu harus kita yakinkan, harus kita tanamkan pada diri kita. Ya. Ini soal keimanan soalnya. Mau soal antum jenggotnya udah ngapunten kita. Udah jadi makanya gede gini. Konsultasi kali jenengan. Iya, insya Allah. Jadi intinya satu, kuatkan iman kita. Memang sih sekarang ini ya harus diakui lah, memang zaman sekarang banyak efeknya, dampaknya. Bahkan bukan hanya kalangan bawah saja, kalangan atas pun pengusaha juga pada mengeluh ya. Tapi kalau kita sebagai seorang yang beriman itu kan beda, menghadapinya itu beda. Ya, kalau orang nggak punya iman, ya betul ada yang stres, ada yang bunuh diri, begitu. Tapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun ujian dalam hidup ini kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan sabar. Makanya, insya Allah ada hadis itu kan, sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan ujian, dia sabar. Itu. Jadi kita harus kuat, harus sabar, harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk masalah rezeki ada doanya. Allahumma inni as'aluka ya ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nah, kita sing penting ikhtiar gitu. Betul, kita harus doa, dinemenin doanya, dikencengin lagi, terutama bentar lagi kan Ramadan. Nah, banyak doa karena doanya orang puasa itu mustajab. Ya, banyak doa termasuk dalam masalah rezeki, kuatkan iman kita, perbanyak ibadah ya, ibadah sholat, sedekah, berbakti sama orang tua. Terus juga banyak istighfar, kita ini kan banyak dosanya. Jadi karena istighfar itu juga salah satu kunci rizki. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya, kata Nabi Nuh, minta ampunlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan turunkan hujan. Allah akan kasih harta kepada kalian. Jadi kalau kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lancar rezeki kita. Jadi nggak usah khawatir ya jenengan tentang seretnya
ekonomi zaman sekarang, orang sekarang pada ngeluh. Ya, dulu ulama-ulama krisis ini bukan hanya zaman sekarang aja, zaman dulu sudah ada. Tapi dulu ulama-ulama menyikapinya dengan tenang karena mereka punya keimanan. Inilah pembeda kita dengan orang-orang yang non-muslim atau orang-orang yang lemah imannya. Ya, kalau mereka mungkin stres, ada yang bunuh diri gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman ya harus kuat, harus tegar menghadapi ini dan tetap kita punya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jazakallah khair nasihatnya tadi, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat teman-teman yang kena juga, Masya Allah. Jangan sampai galau, stres lagi, apalagi bunuh diri. Barakallah. Insya Allah, semangat tadi, Insya Allah. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.